Kayak aku pikir nih lama-lama nih Jokowi ini menunjukkan kedekatan ke Prabowo, bisa jadi dia berpaling dari PDIP dan Ganjar. Tapi memang ini sih Jokowi itu magnet politiknya itu kuat banget. Jadi banyak partai, hampir semua partai bahkan kecuali Koalisi Perubahan tentunya ya, itu mendekat ke Jokowi. Bahwa ternyata Pak Jokowi itu ngadopsi kucingnya Pak Prabowo. Ini konspirasi Anabul. Anabul kan kunci dalam politik. Anabul kunci. Seru. Bakal seru nih kayaknya nih. Apaan kayak? Asik. Ini Mas, aku tuh baru lihat video lagi. Gambar dan berita soal Prabowo diundang lagi sama Jokowi ke istana. Kemarin ya? Iya. Kayak aku pikir nih lama-lama nih Jokowi ini menunjukkan kedekatan ke Prabowo, bisa jadi dia berpaling dari PDIP dan Ganjar. Kalau menurutku nih aku seru kayaknya. Main catur tak? Enggak, politik nih. Politik dong. Waduh, keren. Kalau soal pertemuan ya, sebetulnya udah sebulan 2 bulan inilah Jokowi sama Prabowo tuh sering banget ketemu, baik di istana ataupun di tempat-tempat lainnya ya. Jadi memang kesan mesra itu semakin terlihat akhir-akhir ini. Nah itu apakah kode bentuk dukungan? Kita lihat aja nih ke depannya nih, karena dinamikanya makin seru, benar yang dibilang Ukay tadi nih. Kalau aku lihat ya, kayak misal kalau di rutin ya, sebelum ini tuh udah ada pertemuan yang nonton bareng tuh di GBK sama Erick Thohir juga waktu timnas lawan Argentina. Terus juga ada sebelum itu makan bareng kalau nggak salah di Istana Bogor. Makan bareng kan nggak mungkin kalau nggak ngobrolin soal 2024 kan. Apalagi ketemunya jarang-jarang, sekali ngobrol pasti kan diiniin lah. Nah itu dia. Tapi memang ini sih Jokowi itu ya karena masih sebagai presiden juga ya, magnet politiknya itu kuat banget. Jadi banyak partai, hampir semua partai bahkan kecuali Koalisi Perubahan tentunya ya, itu mendekat ke Jokowi karena ya meminta dukungan lah. Apalagi kan kalau lihat beberapa survei ya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi itu masih tinggi. Benar. Masih 70%. 82 Mas. 82% kan. Nah makanya apalagi buat yang mau maju sebagai presiden nih, itu penting banget buat dapat restunya Jokowi. Jadi baik Ganjar ataupun Prabowo ngalap berkahnya elektabilitas, untuk naikin elektabilitas dari Jokowi gitu lah. Tapi pertanyaan gini Mas, aku nanya Mas. Oke lah kalau misalnya Jokowi sempat diisukan bakal dukung Ganjar, kan aku masuk akal ya karena dia kan PDIP gitu. Nah cuman kalau ke Prabowo nih, tawarannya apa gitu? Yang menarik tuh apa dari Prabowo gitu? Sementara dia udah punya jadi presiden sekarang. Iya memang semua orang bahkan ya kayaknya nggak bakalan berpikir juga nih kalau akhir-akhir ini Jokowi semacam ngasih endorsement politik ke Prabowo ya. Misalkan nih 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu pasti mikirnya itu karena sesama PDIP nih, Jokowi pasti akan dukung Ganjar. Iya. Ya kan? Sepakat. Pasti akan dukung Ganjar. Nah tapi kan dinamika politik itu kan pasti akan berubah ya. Ada momentum atau kejadian-kejadian tertentu yang bikin bergeser gitu ya, misalkan. Nah, sama seperti sekarang nih, di sebulan 2 bulan ini ternyata Jokowi tuh ikut mendukung Prabowo juga gitu loh. Apalagi nih kemarin tuh ya aku ke Boyolali ada undangan nikahan temen. Ternyata di beberapa titik itu ada baliho Prabowo dan Jokowi gitu. Prabowo dan Jokowi. Padahal Jokowi kayaknya dari relawan lah ya. Dari relawan, dan itu mengonfirmasi di beberapa aku lihat di podcast dan lain-lainnya ya. Itu kan udah semakin
terang benderang gitu ya. Iya. Kemana arah Mm-mm. relawan terutama Projo misalkan dukungannya di Iya. 2024 merapatnya ke Prabowo. Prabowo gitu lah. Jadi itu semakin seru gitu. Tapi apa kepentingannya coba? Nah, pertanyaannya di situ. Kenapa kok tiba-tiba Jokowi akhir-akhir ini mendukung Pak Prabowo juga gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan kan. Ini makanya aku sebenarnya masih ragu sih, tapi aku baca-baca terus aku nontonin kanal-kanal YouTube politik itu kan masih ada selentingan yang bilang tawaran yang diberikan Prabowo ke Jokowi itu lebih bagus ketimbang yang ditawarin PDIP dan Ganjar. Lebih spesifiknya soal katanya kalau misalnya Prabowo kepilih, nanti Jokowi bakal dikasih kuasa atau dikasih bagian lah buat milih-milih kabinetnya, Mas. Nah, itu kan tawaran yang ya gimana, Jokowi kan sekarang pemerintahan gitu ya, di pemerintah terus dia pemimpin negara, terus pasti mau lanjutin legasinya dong. Iya. Nah, itu menurutku penting tuh yang nggak bisa ditolak. Nah, ya cuman itu dia sih. Berani apa enggak kan pertanyaannya ya? Iya. Ya aku juga sepakat kalau dari kacamata itu ya. Pasti Jokowi itu berkepentingan juga untuk warisan-warisannya atau legasi-legasinya itu diteruskan oleh siapapun nantinya capres yang menang ya. Nah, kalau kita lihat nih capres yang terkuat itu cuma 2 orang hari ini ya. Ya. Antara Ganjar atau Prabowo. Di berbagai survei itu juga angkanya kan naik turun ya, dan tingkat elektabilitasnya kalau nggak nomor 1 Prabowo, nomor 2 Ganjar atau sebaliknya gitu ya. Toh kalau misalkan nanti yang bertarung itu 2 pasang calon atau misalkan 3 itu Jokowi berkepentingan siapapun yang menang melanjutkan program-programnya. Apalagi hari ini yang terkuat itu ya 2 capres itu gitu. Nah, makanya kalau aku lihat sekarang mulai kelihatan kalau Jokowi itu mulai membagi dukungannya. Walaupun kalau ditanya kira-kira kemungkinan meninggalkan PDIP dan berpaling pada Pak Prabowo seperti apa? Kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ya. justru malah si Prabowo sama ini Ganjar, itu kayaknya nggak mungkin juga ya. Karena kalian sebetulnya total itu wong loro sing bertamu lihat kamar tamu kan. Wis lah kuwi wae. Sebenarnya pembahasan itu udah lewat. Pembahasan soal pasangan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo dan Ganjar itu udah lewat. Dulu kan sempat viral tuh foto-fotonya kan. Viral banget tuh. Bertiga tuh ya. Ada sinyal yang maju itu pasangan Prabowo Ganjar atau sebaliknya. Tapi kayaknya nih partai-partai mereka itu nggak ketemu, dalam arti masih tetap kekeh nih pengen nomor 1-nya. Iya, PDIP nggak mau lah jadi cawapres jatahnya. Gitu. Jadi nggak ketemu, pada akhirnya mereka move on. Nah, sekarang ada kemungkinan head to head Ganjar lawan Prabowo. Gitu. Jadi makanya nih Jokowi itu udah mulai memperhitungkan gitu loh, kira-kira seperti apa gitu. Tapi kalau untuk ninggalin PDIP kayaknya agak sulit, karena bagaimanapun kalau di kultur PDIP ya kayaknya ketika orang sudah meninggalkan PDIP itu akan berhadapan-hadapan gitu, akan head to head, dan sulit membayangkan Jokowi yang selama ini petugas partai gitu ya, itu kemudian harus berhadapan-hadapan dengan PDIP gitu yang punya kemampuan politik yang boleh dibilang kuat lah sekarang. Sejak zaman Orde Baru tuh udah oposisi, zaman SBY oposisi, sekarang berkuasa, jadi punya powerful gitu ya. Jokowi menurut Mas tetap bakal di PDIP meskipun dia tawaran Prabowo-nya tuh lebih kuat gitu, kayak misal kalau di PDIP kan Ganjar kepilih pasti kan yang milih jatah-jatuh menteri gitu kan, ya pasti ketua umumnya lah Mas lewat PDIP gitu. Karena kan kemarin sempat ini juga kan rame tuh soal kontrak politik kan. Soal kontrak politik, kalau nanti misalkan Ganjar
menang itu yang akan punya kuasa untuk menentukan kabinet itu PDIP juga. Gitu. Nah, tapi aku melihatnya seperti ini. Ini aku membaca dan mendengar beberapa analisa juga ya. Jadi PDIP itu juga berhitung dalam arti belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Walaupun mereka menang ya mengusung Jokowi sebagai presiden, tapi kan misalkan di tahun 2019 itu untuk mendukung Jokowi itu pintunya tidak hanya lewat PDIP, tapi ada relawan, ada kelompok pengusaha dan lain-lain. Nah, sekarang itu untuk Ganjar itu satu pintu hanya lewat PDIP gitu. Ya, itu yang kemudian mungkin Jokowi mulai inilah ya istilahnya kok nggak punya kuasa apapun terhadap nggak diorangkan kabinet Prajiwong ya. Nah itu mungkin karena ya bagaimanapun walaupun dia pengurus partai tapi kan posisinya sebagai presiden saat ini, orang yang punya kuasa juga gitu. Mungkin ya itu yang kemudian perlahan Jokowi mulai membagi dukungannya ke Pak Prabowo yang dalam hal ini adalah menurutku juga karena sejak Pak Prabowo masuk kabinet itu kan semakin cair ya hubungannya ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Jadi sebetulnya sah-sah aja kalau misalkan ngasih dukungan ke Pak Prabowo ya, karena itu juga kan menterinya. Nah, sama seperti kayak misalkan dikonfirmasi mengenai baliho-baliho yang bermunculan di berbagai daerah, fotonya Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi kan juga bilangnya ya partai-partai lain juga kan nampilin fotoku di baliho itu kan. Nah, itu kan walaupun itu diplomatis ya jawabannya. Tapi kayaknya ulah relawannya deh. Relawan Projo sama itu satunya yang Jokowi itu Mas yang 2019? Ya yang kemarin itu ada berita Bara JP juga, ada Joman dan itu kelompok-kelompok relawannya itulah. Berarti relawannya udah gerilya dari sekarang itu ya? Gerilya. Tipis-tipis tapi itu. Tipis-tipis ya, walaupun masih menunggu arahan dari Jokowi kan. Katanya kan seperti itu. Kayak gitu. Tapi aku masih optimis ke Prabowo sih. Cuman nggak tahu ya dengan coba kita analisa. Nah, bisa dianalisa mungkin, Pak. Oke. Sebagai ilustrator ya kan. Bener, dari segi gambar, foto gitu. Analisis. Oh, analisis yang foto-foto ramai kemarin tuh ya. Nah, bisa. Coba agak dianalisis foto yang mereka bertiga dulu. Oke, yang bertiga tuh yang paling ramai pas di Sawah itu loh. Sawah itu ya. Yang kemarin tuh coba ya cari juga nih Mas. Ini sawahnya Kopi Klotok nggak sih? Waduh, Kopi Klotok. Bukan, itu di Banyumas. Oh, di Banyumas. Kalau nggak salah di sana ya. Ya, kalau dilihat secara analisis gembel ya. Jadi ini kayak siang hari jam-jam rolasan. Yang ini kan sih? Fotonya beneran yang ini kan? Jam Oh, rolasan. iya. Jam rolasan, dia pakai Pak Ganjar pakai baju dinas. Jadi dia kayak izin dulu kan jam rolasan. Jam rolasan makan Bosen nih, makan di kantor bosen nih. Makan di luar ya. Bandeng mungkin kantor. Makannya bandeng terus. Jadi dia keluar ke nemuin Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Oke, kebetulan lagi ada agenda itu. Bener, akhirnya cocok dengan background ini padi. Kenapa tuh? Ada apa dengan background padi? Jelas padi kan makanan yang pokok bagi masyarakat Indonesia. Menyimbolkan tahun politik. Biasanya gitu kan. Bener, tahun politik. Jadi siap-siap dong warga Indonesia, tahun politik sudah mulai. Gitu. Dengan tampilan dua sosok ini. Prabowo sama Ganjar. Oke. Coba foto yang lain. Sama Ganjar coba sama Ganjar. Foto sama Ganjar. Ada lagi nih. Ganjar. Oh, ini yang pakai batik-batik itu? Bagaimana gak? Si. Nah, ya. Nah, ini. Oke, yang itu ya. Batik di istana. Ini Pak Ganjar bawa stop map apa ini? Bukan. Bukan stop map itu iPad kayaknya. Oh, iPad. Stop map. Ganjar udah dapat kerjaan, Bro. Mantap sekali. Ini kayak habis dari acara gigs kondangan gitu ya. Ya kan? Tapi ini kayak kalau dilihat-lihat ya dari pandangan wajahnya sama gestur tubuhnya itu kan asik. Kayak kaku Mas. Kaku. Habis badminton. Enggak. Mungkin momentumnya kali ya. Ya kayak mungkin karena itu momentumnya lagi acara formal. Jadi mungkin kurang luwes gitu. Bener. Jadi kayak
mau ngomong tuh aku dulu atau kamu dulu. Waduh. Kayak gitu loh. Jadi mereka tuh gitu Kamu dulu aja, Pak. Kamu dulu aja, Pak. Jangan ngawon. Pak Jokowi pandangannya lurus gitu kan gitu. Jadi kayak ragu tuh. Siapa lagi kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Dia masih ada unsur kaku, nggak luwes gitu kan, masih agak kikuk gitulah. Ini matanya juga nggak ngelihat ke Ganjar Pak Jokowi. Bener, kayaknya matanya ke Jan Etes. Gitu. Oh ada di situ lagi. Ada Jan Etes tuh. Oke. Awas Guci gitu. Itu ada kucinya banyak tuh. Ada kucing emang. Ada tegang. Kayak gitu ya, kayak masih kaku dan kikuk kalau menurut Nah, foto sekarang ini. sama Prabowo kita bandingin nih. Ada lagi tuh. Coba cari Jokowi, Prabowo. Yang di istana juga coba, yang di istana juga. Jokowi dan Prabowo di istana. Ini kalau biar sama-sama latarnya. Istana ya. bener. Ini Bang. Nah, ini di istana juga. Oh itu. Nah. Oh ya ini. Nah, betul, betul. Wah ini kayak apa ya? Pak Prabowo senyumnya tuh senyum plong gitu kan. Kayak gitu kan. Bayanginnya kan. Terus Pak Jokowi juga ngimbanginnya. gitu kan. Jadi ini kayak ini sih. Jadi mereka tuh luas ya? luas. Terus mungkin ada agenda yang kita nggak tahu sebenarnya. Apa di balik pembicaraan kok bisa happy gitu ya? Nah Betul, kan happy itu gitu ya. pasti ada unsur khusus. Semacam mungkin di baliknya udah kayak WhatsAppan atau apa. Oke. Bahwa ternyata Pak Jokowi itu ngadopsi kucingnya Pak Prabowo. Iki konspirasi anabul. Konspirasi anabul. Orang lagi ngawur. Jadi itu kayak melihat, wih ada kucing, awas kucing tadi loh. Nah ini kucingnya dari Pak Prabowo. Oh. Itu, jadi ada keterkaitan gitulah. Benar. Berarti bisa dibilang nih ngarahnya ke Prabowo gitu nggak? Betul. Anabul kan kunci dalam politik. Anabul kunci. Anabul adalah kunci kuat itu. Betul. Terus lah, iki katanya mulai ngaco ini. Lah gue takon karo Mas Ega yang ngono kuwi. Oke, mungkin terima kasih Mas Ipang iki aku wis entuk materi nggo yo buat inilah. Kalau Posting, bikin posting caption, gitu ya kan kan. gitu. Ini sementara aku tak mangan sih aku ngelihat ngomong-ngomong tadi soal rolasan gitu. Mangan bandeng bukan? Kan mandeng. Mangan bandeng. Suwun ya Mas iki Ya, aku. oke, siap. Ke Memelura. Ayo ikut bareng. Makasih Mas. Yo, yo.